少羽的力量降临而来，皮肤撼树，为何有些熟悉？天路仙剑阵。此行目的绝不能外泄。昨天本地留下。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-547. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 546. Kemarin, Feng Lei telah menunjukkan teknik terkuat yang dia miliki. Dia pun yakin kalau Qin Chen pasti telah meninggoy akibat serangan tersebut. Tapi dia ini terlalu percaya diri karena bagaimanapun serangan itu dapat dengan mudah Qin Chen hadapi. Bahkan dia menunjukkan kalau teknik miliknya jauh lebih kuat daripada milik Feng Lei. Alhasil serangan Qin Chen pun telah membuat Feng Lei kesulitan. Ia bahkan tidak bisa berbuat apapun lagi. Tapi Feng Lei masihlah berusaha untuk memberikan perlawanan karena ia tidak ingin mati di sini. Namun bagaimanapun kekuatan Qin Chen ini terlalu OP. Sampai akhirnya di kondisi terdesak, larangan pada tubuh Feng Lei pun bangun, yang membuat kekuatan ayahnya muncul di sini. Feng Xiaoyu penasaran siapakah yang telah berani mengganggu putranya. Melihat sosoknya itu tentu saja membuat Qin Chen menjadi begitu murka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan Feng Xiaoyu kemari bagikan sebuah ancaman bagi Qin Chen dan yang lainnya. Karena bagaimanapun kekuatannya tidaklah main-main. Berbeda dengan Feng Lei yang saatlah senang dengan kemunculan ayahnya. Qin Chen yang memang memiliki dendam kepada Feng Xiaoyu segera melakukan serangan kepadanya. Namun dengan kekuatan yang sekarang Qin Chen miliki, kekuatan Feng Xiaoyu masihlah lebih unggul. Ini dibuktikan dengan betapa mudahnya dia menahan serangan Qin Chen. Hanya saja dia merasakan aura yang begitu familiar dari Qin Chen. Seakan-akan mereka ini sudah pernah bertemu. Namun Qin Chen tidak ingin menjawab pertanyaannya dan segera menyiapkan sebuah serangan lagi untuk bisa mengalahkannya. 少羽的力量降临而来，皮肤撼树，为何有些熟悉？天路仙剑阵。 Tekanan pun telah dirinya berikan yang membuat Feng Lei merasa begitu kesulitan untuk bisa berdiri. Ia pun meminta pertolongan dari ayahnya. Melihat Feng Lei yang diperlakukan seperti ini tentu saja membuat Feng Xiaoyu marah besar. Ia pun kembali melancarkan serangan balik kepada Qin Chen, yang mana serangan ini sangatlah berbahaya. Gelodao pun muncul untuk bisa melindungi tuannya. Akan tetapi serangan ini terlalu besar dan bahkan telah melukai Qin Chen dan juga Gelodao. Melihat semua ini benar-benar membuat Feng Lei senang. Ia pun memberitahu kalau inilah balasan karena telah berani kepadanya. Feng Lei dan tetua ini pun meminta untuk menghabisi mereka. Akan tetapi Gelodao bisa memulihkan dirinya dengan sangat cepat dan serangan barusan masihlah belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Ia pun segera melakukan serangan balik kepada kekuatan Feng Xiaoyu, di mana serangan ini pun sempat memberikan tekanan kepadanya. Terlebih lagi pergerakan Gelodao juga cukup gesit, jadi menyulitkan Feng Xiaoyu untuk bisa menangkapnya. Tapi pada akhirnya Gelodao pun harus kembali terkena serangan dan membuatnya terluka. Feng Xiaoyu akhirnya sadar kalau dia ini berasal dari klan Yimo. Di sini Gelodao pun kembali pulih, sedangkan Feng Xiaoyu bertanya mengapa dia malah berani menyerang putranya, yang sepertinya dia itu mengetahui sebuah rahasia. Qin Chen yang mengetahui ada yang tidak beres segera menghentikan pergerakan Gelodao, yang mana dia pun mulai menduga kalau Feng Xiaoyu telah mengetahui tentang hubungan antara istana Piao Miao dan juga sekte Yimo. Jadi Qin Chen pun meminta kepada istana Piao Miao untuk segera bertindak,
Karena bagaimanapun Feng Xiaoyu telah tahu mengenai hubungan dan juga tujuan mereka kemari. Jika hal ini sampai diketahui oleh Tuan Putri, maka akan membuatnya sangatlah marah. Bahkan jika sampai informasi ini bocor, orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan akan menyerang mereka habis-habisan. Gadis ini tentu saja terkejut dengan apa yang barusan Qin Chen katakan. Terlebih lagi Denny tidaklah tahu apa-apa. Sedangkan Feng Xiaoyu telah masuk ke dalam jebakan Qin Chen. Terlebih lagi dia juga sudah melihat sosok dari gadis ini yang dia duga memang adalah murid istana Piao Miao. Merasa kalau Feng Xiaoyu ingin menghabisi dirinya, gadis ini pun segera melakukan perjalanan untuk melaporkan kedatangan dari kekuatan utama Kekaisaran Xuan Yuan kepada kelompoknya. Dan teknik pelariannya tersebut telah menyadarkan Feng Xiaoyu kalau gadis barusan memang adalah murid istana Piao Miao. Ia tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi dan langsung saja melancarkan serangan agar bisa menahan pergerakannya. Tidak hanya itu saja, Feng Xiaoyu juga membawa gadis ini untuk datang ke hadapannya. 三星墓地绝不能外泄。昨天本地留下。 Dengan teknik yang telah Feng Xiaoyu gunakan, membuat gadis ini tidaklah bisa menggunakan teknik berpindah langit. Jadi seberapa keras pun dirinya mencoba untuk kabur dari tempat itu, semua ini sia-sia saja. Pada akhirnya Feng Xiaoyu yang tidak ingin kedatangannya diketahui berusaha untuk menghabisinya. Namun Denny sudah membuat kesalahan besar, karena di saat kondisinya dalam bahaya, membuat larangan pada tubuhnya pun telah keluar. Yang mana jiwa seorang tetua dari istana Piao Miao pun muncul. Ia sangatlah kesal karena ada yang berani mengganggu murid istana Piao Miao. Karena sudah sejauh ini, maka Feng Xiaoyu tidaklah boleh berdiam diri saja dan akan menghabisi kekuatan tersebut dalam satu kali serangan saja. Serangan yang Feng Xiaoyu lancarkan begitu dahsyat, bahkan mampu membuat jiwa salah satu dari tetua istana Piao Miao dan mudah dia lenyapkan. Bahkan membuat gadis ini juga terluka. 果然是缥缈宫的人。 Kekuatannya saatlah mengejutkan mereka, termasuk juga dengan Qin Chen. Ia tidaklah ingin membiarkan Feng Xiaoyu datang ke alam Yukono secara penuh, karena jika tidak, hal itu akan membuat mereka dalam bahaya. Jadi tanpa pikir panjang, Qin Chen pun langsung saja menggunakan teknik andalannya. Qin Chen sepenuhnya akan membuka kekuatan penuh dari pedang bekaratnya, karena mungkin hanya dengan inilah dia bisa mengalahkan Feng Xiaoyu. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qin Chen kemungkinan besar telah membuka larangan pada pedang ini, yang membuat dirinya bisa menggunakan kekuatan penuh dalam waktu yang singkat. Kita pun diperlihatkan dan perubahan bentuk dari Abang Qin Chen yang benar-benar sangatlah keren. Bahkan saking hebatnya Feng Xiaoyu dibuat terkejut. Terlebih lagi sekarang kekuatan Qin Chen telah meningkat beberapa kali lipat. Dan sekarang ia mungkin bisa menghadapi jiwa Feng Xiaoyu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.